Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga anak-anak sekalian kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring melalui studio Mas Sefi UPTD SNPN 1 Sinjai. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu membacakan sholawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum pembelajaran dimulai, saya mengingatkan pada anak sekalian, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka anak-anakku sekalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu selalu menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan selalu pakai masker, dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran. Oke anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini kita benar-benar akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah anak sekalian, saya hari ini akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan minggu yang lalu, yaitu materi hari ini tentang translasi atau pergeseran. Tujuan pembelajaran, setelah anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran pada tatap muka hari ini, maka anak-anak harus mendapatkan ilmu atau harus paham tentang yang pertama, mendefinisikan translasi suatu benda. Kemudian yang kedua, melukis hasil translasi suatu benda. Ketiga, menentukan koordinat bayangan benda hasil translasi pada bidang kartesius. Yang keempat, menentukan pasangan pilihan translasi yang menggerakkan bahu datar atau titik pada koordinat kartesius. Oke anak-anak sekalian, pada kegiatan 1 kita akan memahami tentang definisi translasi. Translasi pada suatu benda. Ayo kita masih bersama anak sekalian. Di sini secara konstek ada dua anak yang berusaha untuk mendorong sebuah meja. Tentunya apa yang akan terjadi anak-anak sekalian? Kalau meja didorong oleh dua anak, tentunya akan bergeser. Inilah yang dikatakan pergeseran atau perpindahan, atau yang biasa kita sebut dalam matematika translasi. Nah, bagaimana terjadi suatu translasi? Apabila semua titik pada meja tadi yang didorong tadi akan pindah dengan jarak yang sama dan arahnya juga harus sama. Untuk itu anak-anak sekalian, untuk mengetahui jenis translasi, coba anak-anak sekalian amati gambar. Di sini ada gambar A, ya warna merah. Gambar A akan ditranslasikan. Pada gambar A ini, anak-anakku sekalian bisa memberikan nama titik-titik pada setiap sudutnya. Tujuannya apa? Supaya mudah kita untuk memindahkan. Misalkan di titik A, berapakah perpindahannya?
Kalau kita hitung misalkan perpindahannya sampai 6 petak, misalkan 6 petak ke kanan, berarti semua titik-titik itu harus dipindahkan 6 ke kanan. Nah, ini secara horizontal, horizontal dulu. Ya. Kemudian titik itu dipindahkan lagi ke bawah, misalkan 5 petak. Kalau titik tersebut dipindahkan 5 petak ke bawah, maka semua titik-titik yang ada di bangun A harus pindah juga 5 petak ke bawah. Jadi setelah horizontal mendatar, maka perpindahan itu disusul dengan vertikalnya. Apakah dia naik, apakah dia turun. Nah, semua titik harus pindah dengan jarak sama dan harus mengikuti arah yang sama. Kemudian anak-anak sekalian, pada saat A kemudian pindah ke A absen, maka anak-anak sekalian bisa menghitung perpindahannya dan bisa menentukan titik-titik bayangan dari bangun A tadi. Makanya dikatakan A absen. Kuncinya di sini anak sekalian, perpindahan melalui koordinat. Ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama horizontalnya dulu yang mendatar, kemudian disusul dengan vertikalnya yang tegak dari atas ke bawah. Sumbu X yaitu horizontal, sumbu Y kemudian yang vertikal. Oke, saya lanjutkan anak sekalian. Ayo kita menggali informasi dari kegiatan 1 tadi, dari pemahaman tadi pergeseran. Kita akan menggali informasi yang lebih luas. Sekarang apakah translasi pada bagian horizontal yang menggerakkan bangun datar A sehingga menjadi A absen bernilai positif atau negatif? Bagaimana anak sekalian? Pergeseran tadi ini konsentrasi dulu pada horizontal. Horizontal itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau anak-anak sekalian melihat garis bilangan, kalau garis bilang itu semakin ke kanan, bagaimana anak sekalian? Misalkan kita mulai titik pusat 0. Kalau ke kanan, kemudian ada 1, kanan lagi ada 2, ada 3, dan seterusnya semakin besar. Maka kalau pergeseran itu ke kanan, maka bilangan semakin besar, maka itu bernilai positif. Sebaliknya, jika horizontal tadi pergeserannya ke kiri, bilangan itu semakin ke kiri semakin kecil, maka pergeseran itu bernilai negatif. Jadi harus diperhatikan anak sekalian, horizontal ada 2. Kalau ke kanan bernilai positif, ke kiri bernilai negatif. Demikian juga disusul dengan pergeseran yang vertikal tadi. Kalau garis vertikal semakin naik, maka bilangan juga semakin besar, maka pergeserannya bernilai positif. Sebaliknya, jika pergeseran itu ke bawah, 0 ke bawah berarti ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, maka pergeseran itu akan bernilai negatif. Demikian saya kira anak sekalian, kita lanjut. Coba perhatikan, saya berikan suatu contoh dalam tabel anak-anak sekalian, yaitu tentang koordinat bayangan hasil translasi segi 4 ABCD. Saya berikan titik sudut ABC D, A-nya 1,2, B-nya 3,1, C-nya 4, negatif 1, D-nya 2,0. Bangun apakah yang terjadi? Silakan anak sekalian, kreativitas anak sekalian gambar sendiri di rumah, ya. Bangun apa kira-kira dari tabel saya buat ini? Apakah persegi, apa persegi panjang, apakah layang-layang? Anak sekalian coba gambar sendiri nanti. Yang jelas ABCD-nya sudah saya berikan. Kemudian dari bangun ABCD tadi, anak-anak sekalian mencoba mentranslasikan. Coba translasikan itu, ya anak sekalian ya, sehingga menghasilkan bayangan A akhir. Untuk lebih mudahnya saya berikan contoh 1 anak sekalian. Contoh 1, koordinat bayangan hasil translasi. Ada bangun segitiga ABC.
Di sini akan ditranslasikan 4 satuan ke kanan, 4 satuan ke kanan. Kalau disuntaknya ke kanan berarti bernilai positif, ya. Kemudian 3 satuan ke bawah. Kalau ke bawah berarti 3-nya bernilai negatif. Sekarang coba amati, titik A itu koordinatnya berapa? Pada horizontal atau sumbu X dia lurus negatif 3. Pada vertikalnya yaitu sumbu Y dia lurusnya pada nilai 1. Berarti A itu koordinatnya negatif 3,1. Kita geser, ditranslasikan 4 ke kanan, 3 ke bawah, sehingga hasilnya berarti X negatif 3 karena positif berarti ditambah 4. Jadi ke kanan itu ditambah 4 anak kalian, 1 karena ke bawah 3 maka 1 dikurang 3 hasilnya 1, negatif 2. Nah demikian juga yang B, titiknya negatif 1,4. Karena pergeserannya ke kanan 4 maka nilai X negatif 1 tambah 4. Karena ke bawah 3 maka nilai Y 4 dikurang 3 hasilnya 3,1. Kemudian yang terakhir di C, negatif 2, negatif 1, sehingga negatif 2 tambah 4, Y-nya negatif 1 dikurang negatif 3, sehingga menghasilkan C absen 2, negatif 4. Itulah sebelah kanan, itulah anak-anak sekalian hasil translasi dari benda segitiga B, C. Kemudian untuk mengecek pemahaman anak-anak sekalian, saya berikan latihan soal, hanya 1 nomor saja anak sekalian ya. 1 nomor tadi A dan B. Coba gambarlah bangun tersebut anak sekalian ya. Yang A digambar, yang B digambar, kemudian ikuti perintahnya ya. Ini gambar berwarna merah, akan ditranslasikan 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Ke kiri berarti negatif, ke bawah berarti negatif. Nilai X berarti dikurang 2, nilai Y dikurang 5. Praktekkan anak-anak. Kemudian yang B juga demikian. Ada segitiga JKL. Ditranslasi kemana? 3 ke kanan, 4 ke bawah. Berarti X tambah 3, Y kurang 4. Bagaimana anak sekalian? Dengan materi yang singkat ini mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami. Dan saya harapkan anak-anak sekalian selain mengisi daftar hadir, anak-anak sekalian wajib mengupload tugas-tugas yang diberikan supaya anak-anak sekalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Demikian anak sekalian, sebelum saya akhiri pembelajaran, untuk pembelajaran berikutnya insya Allah kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran. Dan untuk penyemangat anak sekalian, saya pesankan anak-anak sekalian tetap aktif, semangat belajar walaupun dalam kondisi pandemi. Dan ingat, tidak ada seorang anak yang akan berhasil, tidak ada seorang anak yang akan selamat tanpa mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Maka dari itu, anak-anak sekalian wajib selalu taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian anak sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.